boleh membalas, tapi balasan itu yang setimpal. Tapi kalau sudah membalas, ya nilai kesabarannya sudah nggak ada. Nah, sudah membalas, namanya draw. Gitu. Tapi kalau bersabar, kata Allah, maka itu yang jauh lebih baik bagi orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu seperti apa? Orang yang sabar itu tidak sedih. Kemudian orang yang sabar itu tidak sakit hati. Ketika dicaci maki tidak sakit hati, tidak sedih. Maka itu yang sabar. Itu yang dinamakan dengan sabar. Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan Pak Regiman. Menindaklanjuti atau dengan apa nahi mungkar, tapi dia berarti mendolimi surat An-Nisa disebutkan ayat 148, Mbak. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang yang dianiaya. Nah, tanda kutip di sini dianiaya kan berarti terdolimi. Nah, di sini mengetahui. Ya. Itu gimana, Bang? Penjelasannya, Bang? Baik. Bukan biar Allah sendiri yang jawab. Buka surat 16 ayat 126 dan 127. Dan jika kamu membalas, maka balas dan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Ya. Jadi boleh membalas. Jadi apa yang dikatakan Pak Griman boleh membalas, tapi balasan itu yang setimpal. Tapi kalau sudah membalas, ya nilai kesabarannya sudah nggak ada. Nah, sudah membalas, namanya draw. Gitu. Tapi kalau bersabar, kata Allah, maka itu yang jauh lebih baik bagi orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu seperti apa? Orang yang sabar itu tidak sedih. Kemudian orang yang sabar itu tidak sakit hati. Ketika dicaci maki tidak sakit hati, tidak sedih. Maka itu yang sabar. Itu yang dinamakan dengan sabar. Nah, kenapa sampai tingkat itu? Coba kita lihat surat 39 ayat 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya. Jadi artinya apa? Orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Ya. Tapi kalau sudah membalas, pahala tanpa batasnya nggak dapat. Itu. Kalau sudah membalas kok. Gitu. Jadi boleh membalas. Tapi kan sayang kalau membalas. Karena pahalanya tanpa batas itu yang sangat luar biasa. Gitu. Sehingga dengan demikian, maka kita harus punya prinsip, ya, harus punya prinsip. Prinsipnya itu, coba kita lihat di surat 17 ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu. Apabila datang saat hukuman yang kedua,
kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Jadi artinya di situ prinsip yang harus kita pegang, apa kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu nanti akan kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asatum, apabila kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan balik kepada dirimu sendiri juga, gitu. Maka itu prinsip itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, kita misalnya kita mau berbuat jahat sama orang lain. Jangan pikir nanti kejahatan kita itu akan balik kepada kita sendiri. Sebaliknya kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi semuanya itu akan kembali kepada diri kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Baik akan baik kembalinya. Buruk akan buruk kembalinya kepada kita. Maka kebaikan yang terbaik yaitu tadi kesabaran tadi, di mana pahalanya tanpa batas dari Allah SWT. Namun juga jangan lupa bahwa kesabaran tingkat seperti itu tuh hanya bisa dimungkinkan kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berdoa kepada Allah ya. Nah, supaya kita diberikan kesabaran ya. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 250, surat 2 ayat 250 ya.